emas akankah selalu bersinar di tengah kondisi sekarang 1.300 dolar ya per onsnya? Oke, kalau dikatakan selalu bersinar, tidak ada yang mungkin selalu bersinar. Pastinya akan ada satu saat di mana ketika dia bersinar, maka sekarang sinarnya akan mulai redup. Nah, kalau dilihat sekarang mungkin ada potensi kenaikan, tapi untuk kembali lagi pada level 1925 ketika itu September 2011 agak sulit. Tapi pun kalau naik mungkin 1.500 mungkin paling dekat bisa ke sana. Itu dalam kurun waktu berapa bulan ke depan untuk mencapai level 1.500 per ons? 1.500 mungkin kuartal ketiga tahun ini mungkin bisa ke sana. Itu pun dengan asumsi untuk sekarang kunci utamanya adalah The Fed, di mana The Fed ini ada kemungkinan untuk mengurangi jumlah kuantitatif itu yang dia gelontorkan ke market. Nah, kalau dilihat The Fed ini akan melakukan meeting lagi nanti pertengahan bulan Juni, dan kunci utamanya adalah ketika nanti mungkin di bulan Juni ini dia tidak menurunkan jumlah kuantitatif itu, saya perkirakan bahwa kemungkinan harga emas dalam akhir kuartal kedua mungkin akan bisa naik sampai 1.500. Nah, masuk di bulan September itu mungkin diperkirakan baru rencana akan mulai gejolaknya akan mulai kelihatan, mungkin akan sedikit lebih menurun dibandingkan level sekarang. Bisa di bawah 1.500 lagi? Kemungkinan besar iya. Akankah sulit untuk mencapai 1.900 atau paling tidak mendekati 1.900 walaupun harus berjuang keras di atas 1.500? Untuk saat ini masih belum terlihat bisa, itu pun kalau hanya 1.700 atau 1.600 itu pun sulit untuk kelihatan di sana. Kalaupun di sana yang tadi saya katakan itu hanya sekitar 1.000. Kunci utamanya adalah ketika waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu emas itu naik begitu banyak, begitu tingginya, mencapai level tertinggi 1.925 waktu itu. Kalau kita lihat itu dalam waktu 5 tahun terakhir itu adalah sampai itu. Sementara kalau kita lihat di sini adalah ekonomi Amerika sudah sangat begitu bagus dengan tingkat jumlah pengangguran itu dari 10% tahun 2008 sekarang sudah tinggal 7,4%, dan itu bisa dilihat bahwa dari angka 10% ke 7,5% itu adalah angka yang cukup fantastis Ya, tapi angka penjualan emas sendiri belum fantastis bagi kita saat ini ya. Nah, 10 tahun terakhir ini kan Mbak Jini kan emas sebenarnya selalu menjadi satu logam mulia yang menarik bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Walaupun harga naik turun fluktuatif dan sempat memudar dan sekarang sedang mengalami pemudaran kilaunya, apakah Anda memprediksikan emas bagi orang Indonesia khususnya atau di kawasan Asia tetap selalu menjadi logam mulia yang diincar? Oke, kalau untuk emas secara fisik saya masih sarankan ini menjadi salah satu primadona. Kenapa? Untuk saat-saat sekarang ketika ekonomi sudah mulai kelihatan agak stabil, maka di sini waktunya di mana investor yang memiliki kecenderungan untuk membeli emas secara fisik itu bisa masuk. Gitu. Jadi sebagai bentuk investasi atau? Untuk investasi jangka panjang, lebih terlihat sebagai investasi jangka panjang. Untuk sekarang kan lebih stabil, kita lihat harganya cenderung di 400.062, 470. Nah, kalau untuk Anda sebagai investor emas secara fisik untuk saat ini bisa untuk mulai koleksi. Kalau dibandingkan dengan properti? Kalau dibandingkan properti memang secara persentasenya untuk jangka lebih pendek ya. Gitu. Untuk yang emas fisik itu kita kalaupun sekarang kita beli itu perlu waktu sekitar ya mungkin 5 tahun lagi untuk bisa kembali. Kalau emas fisik kan resikonya juga cukup besar ya? Emas fisik selama kita belum jual itu belum bisa dianggap resiko. Seperti itu. Resiko itu dialihkan ya? Dialihkan. Oke, Mbak Jini, adakah tren penurunan khususnya di kalangan masyarakat Indonesia terhadap harga emas sekarang yang mengalami fluktuasi, terhadap juga fluktuasi atau naik turunnya minat beli masyarakat Indonesia? Kalau untuk saat ini saya lihat mungkin kalau untuk harga emas secara fisik kalau sekarang level 400.062 itu masih ada potensi penurunan sampai sekitar 430 sampai 380.000. Indikasinya? Indikasinya adalah pertama kalau kita lihat dari ekonomi memang semuanya kelihatan sudah mulai membaik. Yang pertama salah satunya adalah India. India ini ada pembatasan impor. Ini salah satunya yang akan mengurangi demand untuk emas. Lalu kemudian Amerika yang akan mulai mengurangi yang namanya kuantitatif isinya seperti itu. Lalu kemudian Eropa sekarang sudah mulai kelihatan krisisnya, walaupun masih krisis tapi mulai kelihatan lebih stabil. Sebentar, tapi kan India masih menjadi produsen emas terbesar dunia saat ini? Untuk saat ini masih. Masih ya. Untuk negara kedua dan ketiga apakah tidak bisa mengimbangi? Kalaupun misalnya ada pembatasan impor dari India sendiri, apakah suplai emas dunia itu tidak bisa diimbangi oleh negara kedua atau ketiga misalnya? Kalau untuk saat ini saya katakan masih belum. Karena kenapa? China sebagai konsumen terbesarnya pun sekarang terlihat pertumbuhan ekonominya masih relatif tidak terlalu bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka kemungkinan besar mungkin China juga akan mulai mengurangi konsumsinya untuk emas secara fisik. Tapi tidak ada larangan pemerintah China tidak ada untuk larangan. meminta warganya kan? Tidak. Berbeda dengan India. Jadi kebijakan
saat ini sih saya katakan pasti akan ada pengaruh, tapi secara pengaruh langsung secara langsung masih belum terlalu terlihat, tapi untuk jangka panjang mungkin akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi, kalau hanya faktornya memang hanya dari India saja, sebenarnya kalau pun bisa naik ke atas itu tidak bisa kembali lagi level 1700 untuk tahun ini. Jadi untuk bayangan ke sana ini masih belum terlalu. apakah pemerintah India sebenarnya berinvestasi emas juga? Pasti setiap Itu merupakan strategi pemerintah India sebenarnya. betul. Jadi sebenarnya kan India ini lebih dikatakan mereka ingin mendahulukan produksi mereka dalam negeri dibandingkan dari luar negeri seperti. Iya, kalau kita bandingkan dengan properti tadi sudah, sementara ada juga yang mengatakan sebenarnya kalau berinvestasi di dolar misalnya, tetap mereka membandingkan bahwa emas masih lebih menarik dibandingkan dolar. Bagaimana perhitungan bisnisnya gitu? Oke, kalau untuk emas untuk jangka panjang masih dilihat lebih menarik dibandingkan investasi lainnya. Terutama kalau untuk dolar ini kan Jangka panjang ini kira-kira dengan asumsi berapa tahun dan fluktuasinya memang bisa dijamin tidak terlalu naik turun atau seperti apa? kalau untuk tahun ini kemungkinan masih ada sedikit potensi penurunan, tapi kan kalaupun masuk di kuartal ini masih bisa naik. Itu pun perkiraan hanya 15,25. Potensi lebih turun lagi di bawah untuk sampai dengan akhir tahun itu paling jauh sekitar 1241. 1241 itu paling jauh ya? Paling jauh. Oke, Mbak Jini, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, dialog kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Jatuhan logam mulia terjadi setelah negara konsumen terbesar India membatasi impor guna menekan defisit perdagangan. Bank Sentral India atau Reserve Bank of India memperpanjang pembatasan impor emas oleh perbankan lokal. Namun Bank Sentral mengaku setiap impor emas batangan masih diizinkan jika digunakan untuk ekspor perhiasan. Kebijakan ini keluar setelah impor emas India melonjak dari 142,5 ton pada April menjadi 162 ton pada Mei 2013. Harga emas spot turun 1% di level $1.397 per ons. Sebelumnya harga emas sempat melesat tipis 2% di awal pekan, menyusul data manufaktur Amerika Serikat yang mengalami kontraksi. Sementara harga emas di pasar domestik ikut melemah Rp2.000 per gram. Harga emas batangan PT Antam menjadi Rp519.000 per 1 gram. Kita lanjutkan dialog kita, Mbak Jini, bagaimana pula dengan emas batangan? Untuk emas batangan, apalagi kalau untuk demand lokal ya, kita masuk kalau sekarang mungkin lebih tertarik pada emas perhiasan. Karena kenapa? Bentar lagi kan kalau sekarang biasanya di Indonesia musim lebaran, banyak orang mulai koleksi, mau pulang kampung. Ini investasi yang cepat dan juga lebih mudah ya bagi Lebih mudah. masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau misalnya investasi emas batangan itu kita konversikan atau dibandingkan dengan emas perhiasan, apakah memang bisa apple to apple? Kalau untuk perhiasan mungkin lebih dikatakan untuk jangka yang tidak terlalu panjang ya. Jadi artinya kalaupun secara musiman kita beli sekarang sebelum lebaran, kita jual setelah lebaran. Tapi kalau untuk emas batangan yang lebih dikatakan untuk investasi jangka panjang itu bisa memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun. Itu lebih jadi untuk secara nominal pun lebih terlihat keuntungannya, selisih harganya lebih terlihat. Mbak Jini, bagaimana dengan orang yang ingin berinvestasi lewat emas dan apakah ada pengaruhnya investasi emas itu terhadap bentuk investasi yang dia lakukan? Misalnya nih, kalau kita berinvestasi di emas tapi bisnis yang dilakukan di properti misalnya, apakah ada bisnis khusus yang memang cocok untuk investasi di emas? Oke, kalau untuk investasi memang lebih bagus ada diversifikasi. Artinya dalam portofolio kita dalam berinvestasi tidak hanya emas saja atau properti saja. Nah, kita bandingkan untuk dari tingkat keuntungannya seperti itu. Kalau mungkin memang kita berinvestasi dalam segi emas secara fisik, kita boleh alihkan juga pada properti. Tapi kembali lagi Resikonya harus bagaimana? kenapa? Emas punya risiko sendiri, properti punya risiko Iya, sendiri. masing-masing punya resiko sendiri. Nah, kalau dari tingkat sendiri, kalau properti itu tingkat resikonya jauh lebih kecil karena penurunan harganya pun tidak terlalu ternampak sangat signifikan. Berbeda dengan emas secara fisik yang setiap hari harganya selalu kelihatan berubah. Apakah sebenarnya bisnis properti bisa melindungi atau mengcover bisnis emas? Masing-masing bisa saling mengcover. Saya katakan seperti itu. Seperti itu ya. Apakah untuk melakukan investasi di emas itu sertifikasi emas sangat berpengaruh penting terhadap nilai yang diinvestasikan? Kalau untuk emas secara fisik, berapapun jumlahnya itu sebenarnya sangat mempengaruhi ya. Semakin banyak kita melakukan investasi dalam emas secara fisik pun jumlah atau nilai yang akan kita akumulasikan di tahun kedepannya kan akan juga lebih besar. Karena misalnya 5 gram
Oke, ada satu kebudayaan mungkin ya di kalangan warga Indonesia khususnya di pelosok ketika mereka membeli emas bukan saja sebenarnya untuk investasi tapi bagian dari kultur masyarakat Indonesia. Nah, ketika seorang membeli emas itu dikaitkan dengan dua hal tadi, kemudian melepasnya ke pasaran dengan harga berbeda, apakah kalau itu serentak dilakukan bisa mempengaruhi secara signifikan harga emas? Signifikan harga emas untuk lokal bisa? Mungkin bisa terlihat seperti itu. Jadi untuk kalau misalkan nih secara musiman kita sekarang banyak orang beli, maka dalam harga secara lokal pasti akan mempengaruhi seperti itu. Untuk Indonesia sendiri, apakah ada mappingnya kalau misalnya harga emas di lokal daerah tertentu itu sangat fluktuatif? Tidak ya, nggak bisa ya, pasti secara nasional ya. Iya. Nah, oke, Mbak Jini, sekarang saya akan coba tarik kepada emas sebagai logam mulia yang memang 10 tahun ini mengalami kecenderungan kenaikan harga gitu kan. Tapi apa yang membuat seseorang untuk tetap bertahan walaupun harga emas itu fluktuatif, dia harus atau memilih tetap berinvestasi di emas? Oke, kalau kita lihat adalah emas ini di mana-mana orang selalu melihat bahwa ini adalah investasi yang kekal terhadap inflasi seperti itu. Mau harga naik seberapapun, emas ini akan tetap menjadi sebuah primadona. Penurunan nilai mata emas seberapapun, emas dianggapnya karena harga pun secara internasional pasti akan selalu terus bergerak lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari sejarahnya dari tahun lalu sampai dengan tahun sekarang 5 tahun terakhir pun harganya terlihat walaupun ada penurunan mau ekonomi baik ataupun tidak, harganya pasti akan cenderung bergerak lebih tinggi untuk setiap tahunnya. Ya, ini sebentar lagi BBM akan naik ya, BBM subsidi kan, ini bisa menimbulkan inflasi. Apa pengaruhnya secara langsung bagi? Secara langsung sih pasti banyak orang akan mulai, aduh daripada uang habis nggak kelihatan gitu kan, pasti mereka pasti yang sering beli emas logam mulia pun pasti akan mulai masuk di emas lagi, perhiasan mereka akan kembali masuk di perhiasan. Sudah nonton dong ya? Sudah cukup banyak ya. Bank Sentral India seperti diberitakan tadi itu memperpanjang pembatasan impor emas ya. Artinya kalau ini memang strategi kebijakan dalam negeri India juga untuk mempengaruhi harga emas dunia, kira-kira bisa berlangsung berapa lama kah? Kalaupun itu berubah, tekanan dari apa yang bisa mempengaruhi Bank Sentral India? Oke, kalau untuk sekarang sih saya lihat pengaruhnya mungkin kalau untuk pergerakan setiap harinya lebih terlihat dari sentimen ya. Ketika berita keluar India mengurangi impor emasnya, itu maka harganya akan langsung bergerak sangat ekstrim. Tidak mempengaruhi produksi dalam negeri India kan? Tidak mempengaruhi. Tujuannya apa sebenarnya itu? Itu menumpuk saja. Kalau saya lihat sih lebih dari India lebih ingin meningkatkan daya penjualan dia di dalam negeri, emas produksi. Daya beli masyarakatnya. Betul. Emas dalam negeri ya dibandingkan emas yang ekspor. Artinya orang India sendiri diminta untuk lebih mengkonsumsi emas dalam negeri. Betul. Kita tahu bahwa orang India memang konsumsi emas sebagai perhiasan sangat tinggi kan, tapi jangan lupa Cina juga seperti itu. Iya, nah, persoalannya ketika India dan Cina yang sama-sama penduduknya besar ini saling tarik menarik kepentingan, siapa yang paling diuntungkan sebenarnya dengan harga emas sekarang ini? Adakah negara lain? Kalau untuk sekarang sih lebih diuntungkan, mungkin Indonesia juga salah satu yang diuntungkan. Tapi ya kembali lagi bahwa Australia juga sama. Australia ini juga salah satu produsen emas terbesar. Dia masuk urutan keempat dan saya pikir kedua negara ini sangat diuntungkan. Bisa kebaca nggak sih trennya sebenarnya kalau 10 tahun terakhir ini harga emas sebenarnya fluktuasinya tidak terlalu signifikan gitu kan. Tapi untuk kedepannya apakah Mbak Cini dengan melihat berbagai asumsi yang terjadi sekarang ini, apakah bisa ditebak nanti seperti apa emas ini? Kalau menurut saya, kalau dari penglihatan saya untuk harga emas ini untuk saat ini, tahun ini saja sepertinya untuk naik lebih tinggi agak sulit. Kalaupun naik itu hanya sekitar 1.500 sampai 1.550, range-nya antara situ. Tapi kalau kita lihat lagi belakangan ini kan kita sudah mulai kelihatan ekonomi Amerika sudah mulai membaik, dan saya katakan bahwa ketika Amerika ini sudah mulai membaik, potensi penurunannya juga terlihat jauh lebih besar dibandingkan kenaikan yang cukup signifikan. Tapi Amerika juga pasti sudah menimbun emas batangan. Sudah. Cadangan emas dia untuk bank sentral nomor 1 terbesar. Nomor satu terbesar. Oke. Saya akan masuk nanti kepada logam mulia lain selain emas, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mbak Cini tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Batangan, namun dari perhiasan pun Anda sudah dapat meraup untung dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun. Simak cara dan tips investasi emas yang menguntungkan berikut ini. Emas adalah logam mulia yang 10 tahun ini cenderung mengalami kenaikan harga. Peningkatan harga emas tidak menurunkan permintaan masyarakat terhadap emas. Beberapa pengamat ekonomi juga menyatakan bahwa emas adalah salah satu alat investasi yang menguntungkan untuk tahun-tahun ke depan, sama dengan
investasi untuk properti yang cenderung selalu naik. Bahkan bila dibandingkan dengan berinvestasi di mata uang dolar, emas lebih menguntungkan. Berikut adalah cara dan tips investasi emas yang menguntungkan yang dapat Anda jadikan referensi dalam berinvestasi emas. Pertama, emas perhiasan. Investasi emas dalam bentuk perhiasan boleh dikatakan sebagai alternatif investasi yang paling sederhana. Nilai keuntungan investasi emas dalam bentuk perhiasan cenderung sedikit memberi nilai tambah karena nilai atau harga yang sedikit menurun akibat adanya ongkos produksi pembuatan perhiasan. Dan perlu diingat bahwa harga emas ini cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi dolar sehingga sulit diprediksi. Kedua, emas batangan. Investasi emas batangan saat ini menjadi tren. Namun satu kekurangan dalam investasi emas batangan adalah Anda harus mempertimbangkan tempat penyimpanan. Karena menyimpan emas dalam jumlah banyak relatif berisiko dan mahal. Namun di sisi lain Anda dapat menjualnya ketika harga emas mengalami kenaikan dan Anda tentu akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut. Ketiga, sertifikat emas. Investasi sertifikat emas dapat menjadi pilihan terbaik. Saat ini investasi emas dengan sertifikat juga banyak diincar oleh mereka yang ingin berinvestasi emas. Hanya dengan membeli sertifikat dengan sertifikat doang oleh kedua belah pihak. Namun Anda perlu cermat dan hati-hati karena banyak perusahaan yang berbalut produk investasi emas dan menawarkan imbal hasil tinggi. Semoga tips tadi dapat berguna bagi Anda yang ingin memulai berinvestasi emas, namun bingung menentukan model investasi yang diinginkan. Selamat berinvestasi. Kalau mau jangka panjang fisik ya. Ya, sebelum selamat berinvestasi, Mbak Ji, apa yang sudah dilakukan oleh seseorang untuk berinvestasi khususnya di bidang emas? Kalau untuk emas sekarang mungkin diperhatikan agak lebih hati-hati ya, apalagi kalau kadang-kadang sekarang lebih banyak orang berusaha melakukan tipu-tipu karena emas sekarang lagi marak banget. Yang pertama adalah ketika Anda mulai dijanjikan dengan keuntungan yang terlalu besar, itu malah justru Anda harus jangan terlalu percaya, karena biasanya sesuatu yang dijanjikan terlalu besar adalah sesuatu yang terlalu besar ini sebenarnya di angka berapa sih? Berapa persen misalnya kalau kita investasi emas? Oke, kalau emas kan mungkin memang sebenarnya kenaikannya memang sangat signifikan, tapi kadang-kadang sekarang lebih maraknya penipuan adalah dalam satu bulan mereka dijanjikan keuntungan berapa persen. Nah itu yang keuntungan. Katakanlah kalau misalnya per bulan mendapatkan keuntungan 2% sampai 5%, itu masih wajar atau sudah? Masih dalam angka wajar untuk harga emas. Yang tidak wajar di angka berapa? 30 hingga 50. 30, dan itu ada ya? Ada. Kenapa itu bisa marak? Artinya emas sebenarnya bisa menyilaukan warga ya? Sebenarnya gini, lebih banyak tipu-tipu adalah sekarang jadi emas derivatif ya, karena emas derivatif dulu tidak terlalu digembar-gemborkan seperti saat ini. Nah, dengan kenaikan harga emas yang cukup signifikan, mereka memanfaatkan peluang dengan adanya menjanjikan keuntungan misalkan dalam satu bulan 25%, 30%, dan itu sangat sungguh mustahil. Itu sebenarnya apa yang terjadi dalam perusahaan investasi berbalut atau berkedok investasi emas itu? Apakah memang sebenarnya mereka menanamkan investasi di bidang emas atau sebenarnya muter duit orang saja? Sebenarnya sih kebanyakan muter duit deh. Ya? Jadi tidak secara real mereka melakukan menimbun uang dari masyarakat untuk diinvestasikan pada tempat lain. Kembali lagi dicek lagi perusahaannya perusahaan apa. Seperti itu. Oke, satu statement juga perlu diingat Mbak Jenny bahwa harga emas cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi dolar. Kalau kita bandingkan dengan investasi dolar, kenapa tidak langsung saja berinvestasi di dolar? Sementara emas kan dipengaruhi oleh dolar gitu. Oke, betul. Kalau untuk saya lihat untuk saat ini yang biasanya Anda berinvestasi dolar ini juga sudah mulai bisa koleksi dolar lagi selain di emas. Atau dua-duanya saja ya? Dua-duanya lebih disarankan. Jadi kalau sekarang kan kelihatannya Amerika pun sudah mulai membaik dan artinya nilai mata uangnya pun pasti akan mulai terlihat lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Mbak Jenny, saya ingin menutup diskusi kita kali ini dengan tips singkat dari Anda bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di bidang emas saat sekarang angkanya lagi turun. Apa? Kalau untuk emas secara fisik, kalau sekarang turun, sebenarnya Anda kalau sudah mulai ingin koleksi, sudah boleh masuk, tapi jangan langsung, misalkan Anda punya uang berapa, Anda harus cicil, jadi berapa persen beli hari ini, berapa persen lagi beli di minggu depan, ataupun dibikin bertahap, karena kenapa? Masih ada potensi penurunan yang mungkin Anda bisa beli di harga yang lebih rendah. Sampai kapan itu kira-kira potensi penurunan itu bisa diprediksi, dan kapan itu terjadi? Biasanya juga beli pada saat turun banget. Kalau saya bilang sih kayaknya akhir-akhir bulan ini ya, mengakhiri
mengakhiri kuartal kedua. Sekarang sih udah mulai. Setelah itu trennya akan naik lagi. Biasanya kuartal ketiga harga emas itu cenderung relatif bergerak lebih tinggi. Tapi ada bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, ini sangat berpengaruh juga terhadap harga emas. Nah, makanya kan Lebaran sendiri masih bulan Agustus nih, jadi selama bulan Juli menghabiskan kuartal kedua, Anda sudah mulai koleksi. Mulailah dari sekarang kalau begitu. Baik, Mbak Jenny, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam.